Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsitawati. NIM saya 2321508020. Saya prodi Hukum Keluarga semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan mahar dalam konteks pernikahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan kewajiban mahar. Mahar merupakan salah satu aspek penting dalam pernikahan dalam hukum Islam. Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada sang istri sebagai pengakuan dan penghormatan atas ikatan pernikahan. Para ahli fikih sepakat bahwa mahar ini menjadi kewajiban dalam akad yang sah. Akad ini ada dua jenis. Mahar ada dua jenis. Mahar musamma dan mahar mitsil. Yang pertama, mahar musamma. Mahar ini mahar yang telah ditentukan jumlah dan jenisnya dalam akad. Yang kedua ada mahar mitsil. Mahar ini mahar yang ditentukan berdasarkan mahar perempuan lain yang setara jika tidak ada ketentuan yang jelas. Selanjutnya, kewajiban mahar dalam akad yang sah. Mahar itu wajib dibayarkan jika akad nikah yang sah. Dalam hal ini, mahar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan. Apabila akad dianggap fasid atau tidak sah, namun hubungan suami istri tetap berlangsung, maka si suami tetap berkewajiban untuk memberikan mahar mitsil kepada sang istri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum mahar. Dasar hukum kewajiban mahar terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 236 sampai 237. Ayat ini menyatakan pentingnya penentuan mahar dalam suatu pernikahan. Selanjutnya, klasifikasi mahar. Jenis-jenis mahar. Yang pertama, jenis mahar yang pertama ada mahar musamma. Mahar ini ditentukan secara jelas dalam perjanjian. Contohnya, sejumlah uang tertentu atau barang spesifik. Yang kedua ada mahar mitsil. Mahar ini jika tidak ada penentuan sebelumnya, maka mahar ini yang diberikan sesuai dengan yang diterima oleh wanita lain dalam posisi yang sama. Selanjutnya, penegasan kewajiban mahar. Kewajiban mahar ini ditegaskan dalam dua kondisi.
Kondisi yang pertama itu persetubuhan. Persetubuhan ini hubungan seksual yang sah, mengharuskan suami membayar mahar. Yang kedua, kematian. Kematian jika salah satu pasangan meninggal sebelum persetubuhan. Mahar itu tetap wajib dibayarkan. Selanjutnya, sebab-sebab kewajiban mahar. Sebab-sebab kewajiban mahar itu, yang pertama, karena persetubuhan yang sah. Meskipun dilakukan dalam keadaan haram, misalnya saat haid, tetap menimbulkan kewajiban mahar. Ini menegaskan bahwa ikatan pernikahan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga etis dan moral. Selanjutnya itu sebabnya karena kematian. Dalam hal ini, salah satu pasangan itu meninggal dunia, maka mahar harus tetap dibayarkan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak dapat dibatalkan hanya karena kematian, dan kewajiban mahar itu tetap ada. Selanjutnya, khalwat yang sah. Khalwat itu adalah berduaan tanpa kehadiran orang ketiga. Yang sah ini juga menjadi sebab untuk penetapan mahar. Misalnya, jika seorang istri tinggal di rumah suami selama 1 tahun tanpa adanya persetubuhan, ini juga mengakibatkan penetapan mahar. Selanjutnya, perbedaan pendapat antar mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini berpendapat bahwa mahar itu ditetapkan pada 3 sebab. Yang pertama persetubuhan, yang kedua khalwat yang sah, dan yang ketiga kematian. Jika tidak ada penentuan mahar, maka mahar mitsil yang berlaku. Selanjutnya pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki menekankan bahwa mahar itu diwajibkan dalam kondisi persetubuhan, kematian, dan tinggalnya istri selama 1 tahun di rumah suami. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab ini lebih menekankan pada persetubuhan dan kematian. Mazhab ini menekankan sebagai dasar penetapan mahar tanpa mengikut sertakan khalwat. Selanjutnya ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengakui semua sebab yang disebutkan oleh mazhab-mazhab yang lain, dengan tambahan bahwa perceraian dalam keadaan tertentu juga dapat
mengaruhi kewajiban mahar. Selanjutnya, gugurnya mahar. Mahar dapat gugur dalam beberapa kondisi. Seperti yang pertama ada perpisahan sebelum persetubuhan. Jika ini terjadi perpisahan sebelum terjadinya persetubuhan, mahar itu akan gugur. Yang kedua, khalwat yang fasid. Jika khalwat dianggap tidak sah, kewajiban mahar itu juga dapat gugur. Yang ketiga itu ada pembatalan akad. Pembatalan pernikahan sebelum persetubuhan membuat mahar menjadi tidak berlaku maharnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian mahar. Dalam kasus perceraian, mahar dapat dibagi dua jika terjadi sebelum persetubuhan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban setelah perceraian. Selanjutnya, pembagian setengah-setengah. Jika mahar ditetapkan dalam akad dan terjadi perceraian sebelum adanya persetubuhan, maka mahar dibagi dua. Dalam hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam hubungan suami istri. Selanjutnya ada jenis perpisahan. Perpisahan yang disebabkan oleh suami atau istri dapat mempengaruhi kewajiban mahar. Jika perpisahan ini terjadi bukan karena kesalahan istri, maka istri berhak mendapatkan setengah bagian mahar tersebut. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini. Materi mengenai mahar dalam konteks pernikahan sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, etika, dan moral. Pemahaman yang mendalam tentang mahar ini sangat penting bagi individu yang ingin menjalin hubungan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Ini juga bukan hanya tentang kewajiban hukum, tetapi juga mengenai penghormatan, keadilan, dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri. Mungkin ada rangkuman sedikit dari yang saya jelaskan tadi. Mahar itu merupakan bagian integral dari pernikahan dalam Islam, di mana kewajiban dan hak-hak suami istri itu harus dihormati dan harus dipenuhi. Pemahaman yang baik tentang mahar dan peraturan
yang mengaturnya akan membantu pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.